Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sok, kita coba. Kita sekarang akan coba jalan-jalan dulu. Tutup matanya. Tutup matanya. Kita sebentar lagi akan mulai. Jangan hiraukan suara-suara lain. Ketika Anda melihat sesuatu, tolong jangan dinilai. Anda lihat tapi tanpa menilai. Karena dari sana kita akan belajar untuk melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya tanpa penilaian untung dan rugi. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Pejamkan matanya, konsentrasi. Kita mulai. Sudah, cukup dulu. Sok, langsung saja. Akang nggak perlu ini nanya ini itu lagi. Sok, siapa yang ada yang mau berbagi silahkan. Punten itu nak. Dialungkan lebih teuingnya. Sok diestafetkan saja. Oper leungit di tengah. Kena wormhole. Ya, bismillah. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pas pertama saya nggak ngeliat yang aneh-aneh, Kang. Iya. Emang agak sedikit sulit kalau tadi saya coba. Cuman saya ngerasa sangat dekat ada makhluk yang mengawasin kita gitu. Iya. Itu perasaan dekat banget, entah makhluk luar, tapi saya pikir emang ada di sekitar kita. Padahal tadi saya coba time travel, itu jelas gitu. Menurut Akang itu apa? Terus yang selanjutnya mungkin saya jalan-jalan di sekitar Bandung, di daerah ke belakang Parasup sana, di ujung, entah ada apa. Tapi saya coba telusurin, mungkin belum sempat kekejar, udah berhenti gitu. Oh, udah ini, gitu, udah ya sudah cukup begitu ya. Iya. Sok, yang lainnya? Saya melihat ada sesuatu bergerak sangat cepat di air. Saya perkiraan saya itu air karena saya melihat laut gitu. Di dalam air, dia bergerak sangat cepat. Kemudian saya coba perjelas apa itu. Ternyata seperti harpun, Kang, seperti torpedo, hanya depannya itu seperti ada baling-baling, dan itu yang membuat hambatan airnya seperti berkurang, sehingga dia bergerak sangat cepat. Tapi bisa dari air ke udara dan udara ke air, seperti itu. Memang tadi untuk satu bentuk itu ya, untuk satu bentuk seperti torpedo dan bisa terbang itu namanya Abanes. Abanes itu adalah satu kendaraan yang dibuat oleh bangsa Lemurian. Yang tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam di laut. Abanes itu ada beberapa seri. Tapi Abanes itulah yang akhirnya setelah bangsa Lemurian pergi, itu diambil juga. Tapi ada satu atau dua Abanes yang masih terkatung-katung di laut. Ada satu Abanes yang menelan salah satu nabi kita. Yang ditelan ikan nabi siapa? Nabi Yunus. Tidak dijelaskan kan ikannya itu apa. Nah, Abanes itu bisa transparan. Nah, Abanes itu fungsinya begini. Kalau misalnya menelan orang, gitu, itu untuk menyelamatkan, masuk, dia langsung di-hibernate. Kalau misalnya orang itu tidak sadar, kalau pingsan, orang itu di-hibernate, kemudian dibawa ke darat, lalu diselamatkan oleh bangsa Lemurian. Tapi karena bangsa Lemurian itu sudah tidak ada, makanya kalau orang yang di dalam sana di-hibernate oleh Abanes itu, dia tidak akan sadar-sadar selama sampai hari kiamat juga dia nggak akan sadar-sadar, di-hibernate aja terus. Dan Abanesnya terus aja melayang, bukan melayang, bergerak aja terus di laut. Makanya di Al-Quran dikatakan kalau misalnya dia tidak ingat Allah dan dia tidak sadar, makanya dia akan terus di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, kan begitu. Dan ikan apa yang perutnya transparan? Ada nggak? Ya ada. Abanes itu transparan. Makanya Al-Quran itu adalah untuk mereka yang berpikir, bukan untuk mereka yang hanya sekedar hanya sekedar ngapalin saja, bukan.
Pandalikal kita bola riba fi hudalil mutakin katanya. Kalau di hibernate enggak. Hibernate udah diam, udah tidur statis namanya, nggak perlu masukkan gizi. Contohnya ada beberapa orang pemuda yang di Gua Kahfi itu, yang dia hibernate selama beberapa abad di sana, plus anjing. Itu tidak perlu, soalnya diam gitu, kaku, diam. Hibernate. Tidur statis di REM, rest environmental. Jadi tubuhnya itu ditidur statiskan. Gak perlu masukkan apa-apa. Perlu. Buat apa gitu kan? Kan cicing. Tidak ada pembakaran, nggak ada. Kalau ada pembakaran itu perlu asupan. Kalau tidak ada pembakaran sama sekali dan tidur statis, nah itu tidak perlu asupan gizi, tidak perlu diinfus dan sebagainya. Nah di Islam itu, di Al-Quran itu sudah dibahas yang segala macam yang begitu. Kitanya nggak mikir. Kita itu mutus langsung. Itu mah kuasa Allah, sudah jangan dipikirin. Wah itu. Udah, kita jadi mundur. Sudah, titik. Padahal hibernate itu sudah dibahas, sudah sejak lama di Al-Quran itu. Kitanya nggak mau mikir. Atau tidak ada ulama yang bisa ngejelaskan muridnya. Kan kata Allah juga, ketika ulama-ulama ya, ulama-ulama itu sudah tiada. Itu tanda-tanda kiamat kan. Tapi mudah-mudahan dengan caranya begini kita jadi ulama-ulama. Jadi kiamatnya diundurkan dulu. Jadi sebetulnya kenapa sekarang kita sering time travel bukan apa-apa. Sejarah yang dibuat oleh kita itu sekarang itu dibuat oleh pemenang perang. Jadi sejarah yang kita baca sekarang itu bukan sejarah yang dibuat oleh orang-orang yang kalah perang. Tapi pemenang peranglah yang berhak membuat sejarah itu. Jadi banyak sekali fakta-fakta sejarah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu yang harus kita selidiki. Tapi kita selidiki dengan cara murah. Kalau begini makan tidak perlu kita kesana kemari. Contohnya ketika peneliti staf ahli presiden itu yang ketemu Akang, yang dia meneliti salah satu titik di Selat Sunda yang katanya ada piramid di sana, itu perlu dana puluhan miliar. Nggak perlu begitu. Jadi dengan cara begini itu cara murah. Asal punya ongkos ke Uninus misalnya gitu. Atau harus begini lagi. Siapa yang lihat mata, terus bosan gitu malah. Bosan gituin mah. Nah terus tadi yang dilihat siapa sih mengawasi kita? Sebetulnya yang mengawasi kita itu semua pihak. Bukan cuma makhluk-makhluk di dimensi lain ya. Tapi CIA mengawasi kita. Terus yang namanya pemerintah, badan intelijen mengawasi kita. Kemudian dari kaum-kaum agamawan juga mengawasi kita. Mossad tuh. Karena Mossad sudah tidak begitu ini sih eksis. Sudah kalah sama CIA. Jadi kita itu diawasi oleh semua pihak. Dan jangan khawatir. Jangan sedih hati. Karena insya Allah kitalah yang akan merubah sesuatu. Segala sesuatu kita yang merubah. Mulai dari kita. Nah, mereka tuh takut sama kita. Mau berbuat. Atau misalnya mau nyulik Akang. Bisa ngelawan cina gitu. Saya bisa marahnya diculik tihela gitu kan. Badai nyulik. Gitu. Benten, badai nyulik. Nah, mereka tuh takut pada pihak yang mampu melawan. Mereka takut.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.